tekanan ada, ya apalagi ini juga berkaitan ya kalau kita lihat ya Mahkamah Konstitusi aja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain. Bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada. Tetapi bagi kami ketika politik itu digerakkan pada keyakinan, sehingga tekanan-tekanan tidak akan melonggarkan suatu semangat juang. Yang menekan siapa? Yang menekan siapa? Dan tekanannya bentuknya apa? Tekanan batin atau tekanan apa? Ya. Tekanannya apa? Bagi yang tidak mengikuti pergerakan di lapangan, tentu tinjauannya tidak bisa normatif. Bahwa kalau pertanyaannya detailnya seperti apa, karena kalau itu pergerakan sistem tentu tidak mungkin bentuk itu akan bisa terwujud, karena memang itu sudah hal seperti ini, kondisi saat ini. Kita yang paling sulit adalah menghadapi tidak satunya kata dan perbuatan, tidak samanya antara kebijakan dengan pelaksanaan. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kalian pasti kenal dong dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mendadak dia pamit untuk tidak menggunakan media sosialnya alias non-aktif sementara. Ya aneh memang, padahal dia terbilang sangat aktif berkomentar di media sosial, termasuk terkait isu perpolitikan Indonesia menjelang Pilpres 2024. Saya izin pamit tidak bermain sosmed dulu sementara waktu. Ya, semoga pemilu betul-betul bisa berjalan sesuai dengan cita-cita demokrasi yang kita gaungkan bersama saat reformasi. Maaf kalau kemarin-kemarin ada tweet saya yang membuat sebagian tidak berkenan, kata Yunarto. Why? Di dalam komentar banyak yang bilang mungkin dia sedang ditekan atau diintimidasi. Tapi sampai saat ini tidak ada yang tahu penyebabnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun mengakui banyaknya tekanan dari pihak lain, mulai dari kader partainya, Adian Napitupulu, hingga Yunarto Wijaya. Dia tidak secara gamblang sih menjelaskan siapa pihak yang lain yang dia maksud. Dia juga tidak menjelaskan dengan detail tekanan seperti apa sih yang mereka terima. Ya, tekanan ada yang apalagi. Ini kan juga berkaitan dengan kalau kita lihat ya, Mahkamah Konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain. Bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, lalu ada Adian, saya yang jadi berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada katanya. Berarti memang benar ada tekanan dari pihak lain. Ya memang agak mencurigakan karena di saat Yunarto sedang giat-giatnya bersuara soal polemik di negara ini, tiba-tiba minta istirahat main medsos. Kan lucu, terlalu mendadak juga dan mencurigakan. Apalagi tidak disertai dengan alasan yang jelas. Terlepas dari apapun alasannya, ini cukup mengkhawatirkan. Apalagi belum lama ini juga keluarganya dapat intimidasi. Kan apakah sudah begitu parah situasi politik negara ini? Ya, kepanikan yang terjadi malah berbuah menjadi tekanan supaya diam, tidak bersuara. Apakah ini yang dinamakan politik riang gembira, santun dan santuy yang digaungkan oleh partai kecil yang mungkin balihonya ngalah-ngalahin jumlah minimarket Indonesia? Saya nggak habis pikir, tapi inilah kenyataannya. Tidak senang langsung makin tekan. Ya main tekan, nggak puas langsung intimidasi. Ngerasa kejepit terus melaporkan kebenaran, tidak ada pernah bisa ditahan tuh. Apalagi ditutupin kebenaran, itu kan kayak air yang percuma saja ditahan, tetap akan mencari jalan lain untuk mengalir. Semua itu tidak ada artinya jika rakyat makin muak dan kemudian memutuskan bersatu untuk menghentikan kegilaan ini. Lebih lanjut, jurnalis suara.com sempat mengkonfirmasi langsung dengan menghubungi Yunarto.
tapi ia memilih untuk tidak berbicara terlalu detail. Yunarto juga mengizinkan Suara.com untuk mengutip cuitannya, menyambung cuitannya, pria lulusan Universitas Katolik Parayangan atau Unpar ini hanya menaruh harapannya agar pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik. Ya, semoga pemilu betul-betul bisa berjalan sesuai dengan cita-cita demokrasi yang kita gaungkan bersama saat reformasi. Di penghujung cuitannya, ia menyampaikan permohonan maaf apabila ada perkataan di akun media sosialnya yang membuat pihak tertentu menjadi tidak berkenan. Yunarto sendiri tidak menerangkan cuitan mana yang dimaksud. Ya, setelah itu Yunarto sempat menyampaikan klarifikasi sebelum puasa bermain media sosial. Ia mengetahui ada pihak yang sengaja menyebarkan foto dirinya bersama Cawapres Prabowo Subianto yang menjelaskan foto itu diambil pada Februari tahun 2023. Pada momen tersebut, Prabowo meminta agar dirinya mau membantu, tapi permintaan Prabowo itu ditolak olehnya. Yunarto juga menegaskan tidak akan membantu Capres-Cawapres yang lahir dari keputusan MK. Kalian pasti kenal dong dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mendadak dia pamit untuk tidak menggunakan media sosialnya alias nonaktif sementara. Ya, aneh memang, padahal dia terbilang sangat aktif berkomentar di media sosial, termasuk terkait isu perpolitikan Indonesia menjelang Pilpres 2024. Saya izin pamit tidak bermain sosmed dulu sementara waktu. Ya, semoga pemilu betul-betul bisa berjalan sesuai dengan cita-cita demokrasi yang kita gaungkan bersama saat reformasi. Maaf kalau kemarin-kemarin ada tweet saya yang membuat sebagian tidak berkenan, kata Yunarto. Why? Di dalam komentar banyak yang bilang mungkin dia sedang ditekan atau diintimidasi. Tapi sampai saat ini tidak ada yang tahu penyebabnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun mengakui banyaknya tekanan dari pihak lain, mulai dari kader partainya, Adian Napitupulu, hingga Yunarto Wijaya. Dia tidak secara gamblang sih menjelaskan siapa pihak yang lain yang dia maksud. Dia juga tidak menjelaskan dengan detail tekanan seperti apa sih yang mereka terima. Ya, tekanan ada yang apalagi. Ini kan juga berkaitan dengan kalau kita lihat ya, Mahkamah Konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif apalagi yang lain. Bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada saudara Ulin, lalu ada Adian. Saya yang jadi berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada katanya. Berarti memang benar ada tekanan dari pihak lain. Ya, memang agak mencurigakan karena di saat Yunarto sedang giat-giatnya bersuara soal polemik di negara ini, tiba-tiba minta istirahat main medsos. Kan lucu, terlalu mendadak. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.